لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita di kajian lalu telah masuk pada pembahagian yaitu qismus tsani muhimmatu wa wajibatu al-muallim, yaitu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang muallim, seorang guru atau orang tua. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan seorang guru hendaklah dia tanamkan akidah ke dada para muridnya walaupun dia dalam bidang pengajaran apapun, apalagi terkait dengan bidang pengajaran ilmu pengetahuan alam misalnya, ya, atau dia mengajarkan biologi misalnya, atau dia mengajarkan ilmu fisika misalnya, kimia, itu semua ikhwah bisa kita masukkan nilai-nilai akidah yang benar pada anak-anak. Jadi di sela-sela pengajaran, ya, kita bisa memasukkan nilai-nilai akidah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, ya, wajibatul muallim, kewajiban bagi seorang guru, yaitu isda'un nasihati lil muta'allim, senantiasa memberikan nasihat kepada murid-murid, kepada anak didik atau kepada anak sendiri. Yukhti'ul muallimu 'indama yadhunnu anna 'alaqatahu bitullabi taqtasiru 'ala tawsilil ma'lumati faqat. Keliru jika seorang guru mengira bahwasanya hubungan dia dengan murid hanya terkait masalah mentransfer ilmu saja, mengajarkan ilmu saja. Wal haqiqatu anna hunaka amran la yaqillu ahammiyatu an tahsil. Padahal pada hakikatnya di sana ada satu perkara di mana juga tak kalah pentingnya daripada mentransfer ilmu, daripada mengajarkan sebuah ilmu kepada murid-murid. Ada satu hal yang tak kalah pentingnya. Ala huwa an-nashu wat taujihu lit-talib. Dia adalah nasihat dan pengarahan terhadap murid-murid. Fal muallimu muwajjihun murabbiyun nasihun wal abun. Bahwasanya seorang guru itu dia adalah orang yang memberi pengarahan, orang yang mendidik, yang memberi nasihat, dan dia sekaligus sebagai seorang ayah atau sebagai orang tua. Di sini penulis menyebutkan terkait dengan bahwasanya hubungan murid dengan guru itu tidak hanya sekedar belajar mengajar, tapi di sana ada hal-hal yang tak kalah pentingnya, yaitu di sana ada nasihat. Ketika kita mengajar, mungkin ada seorang yang yang tidur misalnya, di situ kita punya poin untuk memberi nasihat. Ada di antara anak-anak yang ribut misalnya di belakang kelas, kita beri dia nasihat. Demikian ikhwah. Atau
Ketika mereka bermain, kita dengar ada ucapan yang nggak baik terlontar dari lisan mereka, kita panggil dan kita nasihati. Ketika mereka sedang berkelahi misalnya, namanya juga anak-anak, maka kita panggil dan kita nasihati. Jadi ikhwah, seorang guru itu bukan hanya sekedar memberikan ilmu, tapi memberikan nasihat, memperbaiki yang rusak, meluruskan yang bengkok. Demikian ikhwah. Walau annana qaranna baina adadus sa'ati allati ya'ishuha at-talibu ma'a muallimihi wa hiya qad tasilu ila 5 aw 6 sa'ati yaumiyan. Apabila kita bandingkan, apabila kita hitung-hitung jam seorang murid bersama gurunya, ya, jamnya seorang murid berinteraksi bersama gurunya itu bisa sampai 5 atau 6 jam setiap hari. Lawajadna annaha aktsaru min adadi sa'atil lati yaltazimuha ma'al walidayh. Kalau kita bandingkan jam tersebut dengan kebersamaan dia dengan kedua orang tuanya, jelas kebersamaan dia bersama sang guru itu lebih lama. Ya. Lebih lama ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu kalau kita banding-bandingkan. Wa huwa ma'lumun 'indal kull, dan itu bisa dimaklumi dari semua kalangan. Wa idza kana al-amru kadzalik, apabila seperti itulah urusannya, fa innal muallim yara minal ahwali wa tasarrufatil lati tasduru minat talibi qad takhfa bal annaha takhfa fi'lan ala walidayhi. Berarti jika memang demikian, berarti seorang guru bisa mengetahui kondisi-kondisi dan tingkah laku seorang murid yang tidak diketahui oleh orang tuanya sendiri. Ya, yang tidak diketahui oleh orang tuanya sendiri. Baik itu merupakan bal innaha takhfa fi'lan 'ala walidayhi, bahkan memang sama sekali orang tuanya nggak tahu. Ya, terkadang kan kita lihat ketika seorang guru melihat seorang murid yang memang mungkin suka melanggar peraturan, sering bolos misalnya, atau uang SPP dimakannya misalnya, atau suka berkelahi dengan temannya misalnya, ya di sekolah, tapi di rumah dia bagus. Terkadang kan sangat kontras, perbedaan itu bisa membuat keheranan seorang orang tua. Ketika guru melapor, anak Anda suka bolos, anak Anda suka berkelahi, anak Anda suka begini. Mungkin saja orang tua tidak menerimanya. Kenapa? Tidak ada. Pak guru tidak ada di rumah, bagus-bagus saja. Dia sayang dengan adik-adik dan abang-abang kakak-kakaknya. Gak pernah buat masalah di rumah, gak pernah beginian, gak pernah begitu, bagus-bagus saja dia. Nah demikian. Sementara di sekolah, dia paling nakal, paling bandel, suka biangnya pembuat keonaran. Demikian ikhwah. Ya. Sehingga yang seperti ini akhirnya terjadi ketidakcocokan antara wali dan guru. Wali santri dan guru. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, padahal memang ya seorang guru lebih tahu kondisi si murid di sekolah ketimbang di rumah. Ayyuhal muallim, walidzalika kana hariyun bika ayyuhal muallim an tubaddila ma fi was'ik. Oleh karena itu wahai para guru, wahai bapak guru, hendaklah Anda keluarkan semua potensi yang Anda miliki untuk mendidik seorang anak. Li islahil mu'awwij, untuk memperbaiki yang salah. Wa taqwimul ma'il, dan untuk meluruskan yang bengkok. Wa tahdhibul akhlaq, dan memperbaiki akhlak. Wa tashihul afkar, dan memperbaiki pemikiran-pemikiran. Wajima'u dzalika kullu, semua itu bisa tercakup dalam badlun nasihati, yaitu dalam memberikan nasihat. Wan nasihatu
hiya kalimatun tu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhil lahu. Yang dikatakan nasihat adalah kalimat-kalimat yang tujuan kalimat-kalimat ataupun kata-kata tersebut yang bertujuan untuk kebaikan orang yang dinasihati. Selanjutnya, wa badlun nasihati matlabun syar'iyyun qabla ayyakuna ta'limiyan tarbawiyan. Sungguh memberikan nasihat ini merupakan tuntutan syariat sebelum hal itu terkait dengan masalah belajar dan mengajar. Ya. Pelajaran dan pendidikan, pendidikan dan pengajaran. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi syariat sudah menuntut itu semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Kami bertanya, ya Rasul, kepada untuk siapa itu nasihat? Lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nasihat untuk Allah, maksudnya kita memurnikan akidah kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemurnian. Wali kitabih, dan pada kitab-kitabnya dengan cara beriman tentunya. Wali rasulih, dan pada rasul-rasulnya. Wa aimmatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin orang-orang muslim. Wa ammatihim, dan rakyat-rakyatnya. Di sini Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Ya. Padahal agama itu kan bukan hanya nasihat, di situ ada ibadah, di situ ada muamalah, di situ ada sejarah, ya, di situ juga ada hukum-hukum. Maka ikhwah, kenapa Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu nasihat? Ikhwah, ya, dikarenakan nasihat inilah yang terpenting dalam seluruh masalah agama. Tanpa nasihat tauhid tidak akan muncul. Tanpa nasihat manusia tidak akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nasihat manusia tidak akan tahu bagaimana cara bersikap, berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain, berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan suami, anak, istri dan lainnya. Ya. Melalui nasihat inilah kita bisa memperbaiki apa saja yang salah. Demikian ikhwah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi asar, ya, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, yang saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi manusia itu butuh nasihat. Tanpa nasihat punah agama Islam ini, ikhwah. Ya, tanpa nasihat agama Islam akan punah. Ada orang tidak sholat, didiamkan saja, tidak ada yang memberi nasihat. Ada orang yang mencuri, ya udah biarkan saja, yang penting bukan saya yang dicuri. Kalau seperti ini bisa hancur. Dunia bisa hancur. Makanya ad-din nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat itu termasuk juga dalamnya dakwah. Ya, termasuk juga dalamnya dakwah. Makanya ikhwah, azinallahu wa iyyakum, ya, ketika tidak ada nasihat, ya, sama artinya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, berarti tak berjalan agama ini. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Allah melaknat Bani Israel, yang orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud. Kenapa ikhwah? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak pernah melarang akan kemungkaran yang mereka lakukan. Orang tak peduli dengan sebuah kemungkaran, tidak ada seorang pun yang mencegah kemungkaran. Yang penting bukan saya. Demikian ikhwah, yang seperti ini tanpa nasihat, ya,
tanpa nasihat akan berbahaya. Maksiat akan merajalela tanpa ada yang menasihati. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ad-dinu nasihat, kan memang nasihat itu sangat penting dalam agama Islam. Ya, karena nasihat itu sangat penting dalam agama Islam. Wa yaqulu al-Hafidz Ibnu Hajar an-nasihatu li'amatil muslimin al-syafaqatu alaihim. Ibnu Hajar mengatakan menasihati rakyat muslim itu berarti menyayangi mereka, wasa'yu fi ma ya'udu bin naf'i alaihim, dan berupaya untuk memberikan mereka manfaat, wa ta'limuhum ma yanfa'uhu, dan mengajarkan apa yang bermanfaat untuk mereka, wa kaffu wujuhil adza anhum, dan menghalangi yang namanya berbagai macam gangguan dari mereka, wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, agar dia mencintai masyarakat muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dan dia membenci apa yang terjadi, membenci apa yang menimpa mereka sebagaimana dia membenci apa yang menimpa dirinya sendiri. Artinya ikhwah, kalau dia suka makan misalnya, cukup makannya, tetangganya bagaimana, cukup enggak? Maka berilah tetangganya sekedarnya agar mereka juga makan. Jangan sampai mereka tidak makan padahal kita sangat kenyang, bahkan mungkin membuang-buang makanan. Na'udzubillah min dzalik. Wala syakka anna tullaba min ammatil muslimin, dan tidak diragukan lagi siswa-siswi, ya, murid-murid itu semua termasuk dalam ammatul muslimin, yaitu rakyat muslim. Yang kedua, wan Jarir bin Abdullah al-Bajali, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, qala, dia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu ala iqamis shalah, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, wa itaiz zakat, dan membayar zakat, wa nushi likulli muslimin, dan menasihati semua orang-orang muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nomor 3, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hingga dia mencintai apa yang dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wan nuqul fi hadzal bab katsiratun wa hasbuna bima dzakarna. Dan riwayat-riwayat terkait dengan masalah ini itu banyak, dan cukuplah apa yang sudah kita sebutkan saja. Yaqul Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, wa min anwa'in nushihim bidaf'il adza wal makruhi anhum, di antara jenis menasihati mereka itu menepis gangguan dan hal-hal yang mereka tidak sukai. Menepis gangguan dan hal-hal yang tidak mereka sukai. Menepis di sini menghalangi, jangan sampai menimpa mereka. Misalnya kalau ada orang yang datang kemudian dia menggibahi teman kita tersebut atau muslim yang lain, kita bela, ikhwah. Enggak, dia enggak seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Wa itharu faqirihim, dan lebih memprioritaskan orang-orang fakir mereka, wa ta'limi jahilihim, dan mengajarkan orang-orang jahil di antara mereka. Wa radda man zagha minhum 'anil haqqi fil qawli awil amali, dan membantah orang-orang yang ingin menyesatkan mereka dari kebenaran, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Bitalattufi fi raddihim ilal haq, dengan cara mengembalikan mereka ke jalur yang benar dengan cara yang lembut. Warifqu bihim fil amri bil ma'ruf wan nahil munkar, dan bersikap lembut atas mereka dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa mahabbatuhu izata fasadim, dan sangat suka untuk menghilangkan apa saja yang kerusakan apa saja yang terjadi pada diri mereka. Summa innahu minal muta'ayyin,
minal muta'ayyin 'alal muallim. Kemudian selanjutnya yang memang juga harus dipikirkan dilaksanakan oleh seorang guru yaitu ayyubadzila nasihatahu ila tullabihi sirran in kana khassatan bi fardhi muayyan. Hendaklah dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya dengan rahasia, jangan terang-terangan. Ya, jangan ingkana khassatan bi mufrad muayyan. Jika memang nasihat tersebut ditujukan hanya untuk satu orang. Ya, dipanggil dia, kita nasihati. Jangan kita nasihati di hadapan orang ramai. Ini sama saja artinya mengumbar aib dia, membuka aib orang tersebut. Li'anna dzalika ablaghu fi qabulin nasihati, dengan cara face to face memanggil dia, kemudian bicara berdua. Cara seperti ini itu lebih mudah untuk diterima. Ya. Wa asra'ul istijabah, dan sangat cepat untuk direalisasikan. Amma idza in kanat alaniyah, adapun kalau ada orang yang menasihati temannya, rakyatnya dengan cara terang-terangan, fa huwa taubihun fi qalbin nashi, itu berarti dia sedang merusak hati orang yang sedang dia nasihati. Yaqulu Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab, kana salaf idza aradu nasihata ahadin fa wa'adhuhu sirran. Para salafus saleh terdahulu apabila mereka mau menasihati seseorang, mereka nasihati dengan rahasia. Hatta qala ba'dhum, bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainah fahiya nasihah. Barang siapa yang menasihati saudaranya antara dia dan saudaranya tersebut hanya berdua saja, maka itulah yang dikatakan nasihat. Ya, itulah yang dikatakan nasihat. Wa man wa'adhahu ala ru'usin nas, namun kalau dia menasihatnya di hadapan orang ramai, fa innama wabakhahu fa innahu wabakhahu, itu artinya telah membuat dia malu. Ya. Mereka yang menasihati temannya di hadapan orang ramai, sama artinya dia sedang membuat temannya itu malu. Wa min nushil ladzi yuta'ayyanu ala muallimin badlahu tujahat tulabihi, di antara nasihat yang ditujukan khusus untuk seorang guru yang terkait dengan badlu tujahat talib, potensi yang akan dia berikan kepada, terkait dengan potensi yang harus dia lakukan terhadap sang murid, yaitu kerasu alwajibatil madrasahiyah, yaitu memeriksa PR-PR. Memeriksa PR-PR, jangan dibiarkan saja setelah diberi PR, setelah itu terserah mau ditulis atau enggak, mau dijawab apa enggak. Ini keliru ikhwah. Jadi karasu al-wajibati al-madrasiyah, yaitu memeriksa PR-PR yang mereka wajib untuk lakukan. Bi amanatin wa ikhlasin, dengan rasa amanah dan ikhlas. Wa mura'atul akhta'in nahwiyyati wal imla'iyyati wa nahwih, dan juga sekaligus memperhatikan kesalahan nahu dan kesalahan tulisan. Wa babun nasihi wasi'un, bab nasihat ini sangat luas. Ya, sangat luas. Lakin yudbituhu qaulun Nabi sallam, tapi dia bisa tercangkup dengan sabda Nabi sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Demikian. Kalau dia suka kenyang, maka apalah salahnya dia mengajak saudaranya juga supaya ikut kenyang. Demikian ikhwah. Dan kalau dia tidak suka disindir, maka jangan juga dia menyindir orang lain. Kalau dia tidak suka diguyoni, maka dia jangan guyonin orang lain. Kalau dia tidak suka dicandain, jangan dia candain orang lain. Demikian ikhwah. Ya. Kalau dia tidak suka dicaci maki orang, maka dia jangan caci maki orang lain. Karena bagaimanapun ikhwah, al jaza ma'al jinsil amal.
Ya, al jaza' ma'al jinsil amal. Baik, itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Semua yang kita sebutkan tadi itu termasuk dalam sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ayyuhal muallim, wahai para guru, qaddama ilaikal abu thamarata fuadi wa faladatal kabidihi. Wahai guru, wahai pak guru, ibu guru, sungguh seorang ayah telah mengamanahkan kepadamu buah jantung sibiran tulangnya. Fahiya indaka amanah. Dan sungguhnya anak itu adalah amanah. Orang yang dia cintai di rumah, dia serahkan kepada Anda untuk diajar. Dia percayakan Anda untuk diajar. Dia percayakan Anda untuk menuntun hidupnya. Dia percayakan Anda untuk mengajarkan apa saja yang bermanfaat untuk hidupnya. Demikian. Maka jangan dikhianati mereka. Ya. Jangan dikhianati. Famada alimta fiha, amilta fiha. Apa yang kamu lakukan terhadap anak-anak tersebut? Hal hara'iyataha ara'aitaha wa addaita haqqal amanah amada. Apakah Anda memperhatikan dan melaksanakan kewajiban dan amanah Anda? Amada atau bagaimana? Demikian ikhwah. Jadi di sini ya penulis mengatakan itu para ayah, para bunda menyerahkan kepada anak Anda orang yang dia cintai. Dia berharap Anda ajarkan kepadanya sesuatu yang bermanfaat untuk hidupnya dan akhiratnya. Itu dia inginkan. Jangan Anda khianati. Jangan Anda ajarkan dia dengan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Berapa banyak para murid yang tadinya di rumah dia kalem, ketika dia sudah sekolah dia menjadi orang yang sangat dendam misalnya. Yang tadinya baik-baik saja hubungan dia dengan kakaknya, ketika dia sudah masuk sekolah malah sering berantem dengan kakaknya. Ini ada yang salah di mana ini? Di rumah dia, ketika dia di rumah dia sudah hafal 5 juz, sampai di sekolah kok malah tinggal sisa 3 juz. Apa yang telah terjadi di sekolah? Demikian ikhwah. Jadi ini merupakan amanah. Kita sebagai guru haruslah berupaya dengan sedapat mungkin untuk memberikan manfaat yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Al-khulasatu. Kesimpulannya, an-nushu wa taujihu la yaqillu ahammiyatu anit ta'lim. Nasihat dan pengarahan ini suatu perkara yang tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap ringan, ya, tidak bisa dianggap sepele dalam proses belajar mengajar. Fal tu'ti hadzaha minal ihtimam. Hendaklah kamu tetap memberikan nasihat kepada murid-muridmu. Wan nasihatu matlabun syar'iyyun. Nasihat itu merupakan tuntutan dari hukum syariat. Qabla an takuna matlaban tarbawiyyan ta'limiyan. Sebelum adanya aturan tarbiyah, pendidikan dan pengajaran. Jadi ikhwah, sebelum Anda mengajar, yang namanya nasihat itu sudah ada. Jadi kalau kita pun nggak mengajar, ya kita tetap diwajibkan untuk nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian ikhwah, tidak harus menjadi seorang ustadz baru dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak harus dia menjadi seorang guru di kelas sehingga barulah berlaku hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Itu salah. Ya. Sebelum Anda mengajar amar ma'ruf nahi mungkar, ad-dinun nasihah itu sudah ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taujihut talib wijhatas salimah wa amarahu bima yuslihuh. Hendaklah diarahkan murid itu dengan arahan yang lurus dan hendaklah dinasihati agar dia untuk perkara-perkara yang bisa memperbaiki dirinya. Wa taqwimu idza mala an tariqil mustaqim, dan dengan nasihat tersebut kita bisa meluruskan orang-orang yang sudah mulai meninggalkan jalur yang lurus. Wa ghairu hadhil umur, dan lainnya. Kulluha min wajibatil muallim. Ini semua merupakan tugas seorang guru.
Yang terakhir taqdimun nasihah sirran bisababi qabuli wa sur'atul istijabi. Yang terakhir yaitu hendaklah ketika nasihat diberikan, nasihatilah dengan cara yang rahasia. Tak perlu ada orang yang tahu, tak perlu banyak tahu. Kalau bisa istrinya pun gak usah tahu. Kalau bisa. Demikian. Karena hal itu lebih mudah untuk diterima oleh seseorang. Ketimbang wasuratul istijabah, lebih cepat untuk dilaksanakan. Ketimbang kalau kita memberi nasihat di depan orang ramai. Karena menasihati anak, ya terkadang kita karena merasa masih anak-anak nggak apa-apa dinasihati di depan orang ramai. Belum tentu ikhwah. Ada anak-anak itu yang sensitif, ya. Ada anak-anak itu tidak suka disinggung. Demikian ikhwah. Kalau kita nasihati dia di hadapan orang ramai, dia akan tersinggung, hatinya akan terluka, ya. Dan dia merasa sedang dihinakan di hadapan orang ramai. Oleh karena itu ikhwah, walaupun dia ada seorang anak kecil, walaupun dia anak didik kita, maka ketika kita lihat kesalahan, panggil dia dan nasihati face to face. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bahasan ini sudah habis, untuk poin yang kedua sudah habis. Kita masuk pada yang ketiga, sepertinya banyak ya. Itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Jadi ada dua sudah kita pelajari, yaitu menanamkan akidah yang kuat terhadap setiap siswa walau dalam bidang pelajaran apapun. Yang kedua yaitu nasihat. Ya, berilah nasihat dengan bijak, dengan lembut, dan upayakan tidak ada yang tahu kecuali Anda dan si murid. Demikian ikhwah, saya undur diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.